Halo, apa kabar kaum akhir zaman yang sebentar lagi akan ditinggal nikah sama mantannya? Canda mantan. Kembali lagi bareng saya Jeffrey tapi nggak pakai Nicole. Masih ingatkah kalian dengan sosok penunggang Saiton ini? Nah, di kesempatan sekarang saya akan membahas film tersebut yaitu Ghost Rider. Secara garis besar, Ghost Rider menceritakan Johnny Blaze yaitu seorang peatraksi motor yang melakukan perjanjian dengan Raja Iblis untuk menyelamatkan ayahnya dari kanker. Penasaran dengan kelanjutannya? Kita langsung gaskan aja ke pembahasannya. Bang Oleh makan ikan hiu. Selamat menonton dan intro dulu. Diawali dengan suara sang legenda penunggang Saiton yaitu Carter Slade yang menceritakan bahwa dirinya pernah diberi perintah oleh Mephisto untuk mengambil jiwa-jiwa yang jahat yang ada di sebuah desa. Jiwa-jiwa jahat tersebut disimpan dalam sebuah kertas kontrak yang bernama Sanpagansa. Mephisto meminta kertas Sanpagansa tersebut yang bisa meningkatkan kekuatannya untuk membawa neraka ke bumi. Sang penunggang setan yang mengetahui hal tersebut mengkhianati Mephisto yang telah memberinya kekuatan dan pergi membawa kontrak Sanpagansa. He outran the devil. Adegan berpindah ke tahun 1986 di mana menampilkan Johnny Blaze yang masih berusia 17 tahun bersama ayahnya yaitu Carter Blaze. Johnny dan ayahnya sering melakukan atraksi motor berbahaya di dalam sebuah acara karnaval. Johnny sendiri memiliki seorang pacar yang sangat bahenol yaitu Roxanne Simpson. Kemudian mereka berdua janjian di sebuah kebun dan di sini Johnny mengukir kata di batang pohon tersebut yaitu J dan R forever yang mungkin artinya adalah Joko dan Rosida. Rosida memberitahu Johnny bahwa mereka berdua tidak bisa push rank bareng lagi karena Pak Geto dia akan keluar kota untuk pindah rumah bersama ibunya. Johnny yang terlanjur sagapung mengajak Rosida untuk kabur dari rumah dan pergi bersamanya esok hari. Rosida yang tidak memiliki akhlak lebih memilih kabur bersama si Johnny ketimbang menemani ibunya dan mereka berdua pun akhirnya bertukar ludah di bawah rindangnya pohon. Johnny yang pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap dikejutkan dengan sebuah surat cinta dari dokter yang menunjukkan bahwa ayahnya mengidap kanker ganas. Johnny yang sembari mengotak-atik motor road race miliknya terlihat bingung antara memilih ayahnya atau pacarnya Rosida. Sementara itu dari luar kita diperlihatkan dengan sang Raja Iblis yang menuju ke tempat Johnny berada. Mephisto mendatangi Johnny dan memberi tawaran untuk kesembuhan ayahnya namun sebagai gantinya dia harus memberikan jiwanya. Pada awalnya Johnny meragukannya namun setelah Mephisto memberikan sebuah kertas perjanjian tanpa disengaja tangannya tergores dan darahnya menetes ke kertas tersebut yang menandakan Johnny sudah terikat dengan Mephisto. Keesokan harinya Johnny terbangun dan melihat ayahnya terlihat berbeda di mana dia lebih sehat dan bugar. Ayahnya memberitahu bahwa dari keterangan dokter penyakit kanker yang ada di tubuhnya menghilang secara ajaib. Johnny hanya bisa ngahulang tarik melihat semua ini karena ternyata semua omongan Mephisto kemarin benar-benar terjadi. Setelah itu ayahnya bersiap-siap untuk melakukan atraksi motor lagi di mana kali ini bukan hanya kobaran api yang akan dia lompati melainkan beberapa helikopter. Johnny meminta izin kepada ayahnya untuk menemui Rosida yang tanpa sepengetahuannya bahwa Johnny sebenarnya akan kabur dengan Rosida. Johnny pun bersiap pergi namun terhenti karena melihat ada sebuah keributan di tempat ayahnya atraksi. Johnny langsung pergi ke sana dan melihat bahwa ayahnya sudah terbujur kaku dan akhirnya wafat. Secara bersamaan Johnny mendengar suara goib dengan dibarengi kemunculan Mephisto di tempat tersebut. Setelah itu Johnny pergi untuk menemui Rosida namun di tengah jalan dia dihadang oleh Mephisto. Johnny menyalahkan Mephisto atas kematian ayahnya dan mencabut perjanjian dengannya. Mephisto menjawab bahwa perjanjian tersebut tidak bisa dicabut karena sudah ada darah Johnny di dalamnya. Mephisto mengatakan bahwa suatu saat dia akan membutuhkan Johnny dan kemudian memberikan kekuatan misterius kepadanya sekaligus menghilangkan semua ingatan Johnny. Setelah itu Mephisto menghilang dan meninggalkan Johnny sendirian di sana. Johnny kembali melanjutkan perjalanan dan melihat bahwa Rosida sudah ada di tempat mereka janjian. Namun karena ingatannya sudah dihapus, Johnny malah meninggalkan Rosida sendirian di bawah derasnya hujan.
Adegan berlanjut setelah 21 tahun kemudian atau tepatnya saat Johnny berumur 38 tahun. Sekarang Johnny sudah sangat terkenal karena aksi-aksi motornya yang sangat tidak waras. Kali ini Johnny mencoba aksi yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu melompati beberapa truk yang berjajar. Saat di tengah aksinya, secara tiba-tiba Johnny kembali mengingat surat perjanjiannya dengan Mephisto yang membuat dia tidak fokus dan terjatuh. Semua orang menganggap kalau Johnny sudah tewas karena insiden tersebut, tapi karena sang sutradara menyuruh Johnny bangun, ternyata dia masih hidup yang membuat semua orang kembali bersorak untuk Johnny. Sementara itu di tempat lain tiba-tiba muncul iblis mengerikan yaitu Blackheart yang merupakan anak dari Mephisto. Blackheart pergi ke sebuah bar dan menghabisi semua orang yang ada di sana yang tak lain niatnya adalah memancing iblis lain untuk datang. Dan benar saja tidak lama dari itu muncul beberapa iblis yang menghampiri Blackheart. Mereka adalah Grisel dari elemen tanah, Willow dari elemen air, dan Abigor dari elemen angin. Udah kayak Avatar aja lu bro. Blackheart meminta bantuan mereka untuk menemukan kontrak San Paganza yang telah dibawa kabur dan disembunyikan oleh legenda Ghost Rider yaitu Carter Slade. Kembali lagi ke Johnny, dia sedang bersiap untuk kembali melakukan sebuah atraksi lagi. Kali ini aksi yang akan dilakukan dia adalah melompati sebuah lapangan dari gawang ke gawang yang jaraknya 90 meter. Secara tiba-tiba pacarnya dulu yaitu Rosidah yang kini menjadi wartawan datang untuk mewawancarai Johnny. Johnny yang sedang diwawancarai tidak fokus karena kini dia telah mengingat lagi kenangannya bersama Rosidah. Setelah itu atraksi pun dimulai, namun sebelumnya Johnny meminta menambahkan 6 buah helikopter di tengah lapangan yang tidak lain dilakukan untuk menghormati ayahnya yang dulu gagal. Johnny kemudian melompat dan kali ini dia berhasil mendarat dengan sukses tanpa kendala sedikit pun. Untuk merayakan keberhasilannya tersebut, dia mengajak Rosidah untuk makan malam di sebuah restoran jam 8 nanti. Di malam harinya saat Johnny sedang siap-siap pergi, tiba-tiba tangannya kepanasan seperti terbakar. Tidak hanya itu, dia juga melihat bahwa motor kebanggaannya menyala sendiri dan sudah terparkir di luar. Ternyata itu adalah perbuatan Mephisto yang kini membutuhkan Johnny dan memerintahkannya untuk membunuh Blackheart anaknya. Johnny yang sudah mendapatkan ingatannya kembali tentu saja menolak perintah Mephisto dan menyuruhnya untuk pergi. Namun karena Johnny masih terikat kontrak, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan secara tiba-tiba motornya melaju dengan kecepatan supersonik yang membuat benda yang dilaluinya hancur. Motor tersebut berhenti di sebuah ruangan dan di sini untuk pertama kalinya kita diperlihatkan perubahan wujud Johnny yang berubah menjadi sang penunggang Saiton atau dalam bahasa kerennya Ghost Rider. Ghost Rider mendatangi Blackheart dan kelompoknya yang sedang menuju ke makam Carter Slade. Terjadi baku hantam di antara mereka di mana Ghost Rider tertabrak oleh truk yang dikendarai oleh Grisel sang elemen tanah. Mereka semua menganggap Ghost Rider sudah mati, namun ternyata Blackheart, Willow, dan Abigor melarikan diri dari sana untuk menghindari amukan Ghost Rider. Ghost Rider kemudian tancap gas namun harus berhenti di sebuah pemakaman karena ada seorang wanita yang berteriak minta tolong. Dia menghampiri wanita tersebut yang ternyata dibegal oleh seorang pria. Dan di sini kita diperlihatkan dengan senjata andalan Ghost Rider yang tidak lain adalah tatapan penebus dosa. Setelah itu dia kembali melanjutkan perjalanannya dan saat menjelang fajar secara perlahan wujud Ghost Rider kembali menjadi Johnny. Johnny yang kesakitan pingsan dan terbaring tepat di atas makam ayahnya. Tidak lama dari itu Johnny terbangun di sebuah kamar yang letaknya tidak jauh dari pemakaman tersebut. Ternyata Johnny telah ditolong dan dipindahkan oleh si Abah saat dia pingsan tadi. Si Abah mengobati luka Johnny akibat pertarungan semalam dan menceritakan tentang kisah Ghost Rider yang dia ketahui.
Si Abah mengatakan bahwa sebelum Johnny ada juga beberapa Ghost Rider yang sama sepertinya sejak 150 tahun yang lalu. Johnny pergi untuk pulang ke rumahnya dan terhenti di sebuah jalan yang hancur karena perbuatan Ghost Rider semalam. Ternyata Rosidah ada di sana juga untuk meliputi kejadian tersebut yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Johnny menghampirinya untuk meminta maaf, namun karena sudah sangat kecewa, Rosidah pun pergi meninggalkannya. Di malam harinya, Rosidah yang sagapung mendatangi kediaman Johnny untuk meminta maaf, berharap bisa push rank bareng lagi. Dan benar saja, setelah bertemu mereka pun langsung silaturahmi bibir tanpa basa-basi dulu. Setelah itu Johnny menjelaskan kepada Rosidah alasan dia tidak menemuinya di restoran kemarin malam. Johnny menceritakan semuanya dari awal, di mana dia pernah menjual jiwanya kepada Raja Iblis untuk ditukar dengan kesembuhan ayahnya. Rosidah yang masih sagapung menjadi kesal kepada Johnny karena menganggap apa yang diceritakannya itu hanyalah omong kosong dan khayalan saja. Rosidah pergi meninggalkan Johnny besar dan Johnny kecil dalam keadaan serambi lempit yang masih basah. Johnny yang berusaha mengejar Rosidah keluar dikejutkan dengan kedatangan polisi yang menggerebeknya. Johnny dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi karena dianggap sebagai pelaku perusakan di beberapa tempat karena ada plat motor miliknya di tempat kejadian tersebut. Tidak hanya itu, dia juga dianggap sebagai pelaku pembunuhan beberapa orang yang jasadnya ditemukan mengering, padahal kita tahu sendiri kalau itu adalah perbuatan dari Blackheart. Johnny yang tidak bisa berbuat apa-apa digusur ke dalam penjara dan dimasukkan ke dalam sel yang dipenuhi oleh orang-orang berbahaya. Setelah para polisi itu pergi, Johnny dihampiri oleh mereka semua dan dikeroyok secara rame-rame. Namun tidak lama dari itu tiba-tiba setelah itu dia menaiki motornya dan kabur dari kantor polisi tersebut. Di tempat lain, Blackheart pergi ke sebuah gereja dan menanyakan keberadaan kontrak San Paganza kepada seorang pendeta yang ada di sana. Namun karena pendeta tersebut tidak mengetahuinya, dia pun dibunuh oleh Blackheart. Kembali lagi kepada Ghost Rider, dia yang sedang mencari keberadaan Blackheart harus sedikit terhambat karena para polisi sedang mengejarnya. Ghost Rider masuk ke dalam air dan sambil mengacungkan jari tengahnya dia pergi dari sana. Blackheart yang mengetahui Ghost Rider sedang mencarinya mengutus Abigor untuk menghadapinya. Abigor menghadang dan menghajar Ghost Rider dengan cukup keras. Ghost Rider yang kebelah colai mengejar Abigor yang kabur ke atas gedung yang cukup tinggi. Dari gedung yang lain, Rosidah menyaksikan kejadian tersebut dan seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ghost Rider dan Abigor bertarung dan pada akhirnya sang tokoh utamalah yang memenangkan pertarungan tersebut. Ghost Rider pun turun dari gedung tersebut dan berniat menemui Rosidah yang sudah ada di bawah. Namun saat dia mendekat, para polisi tersebut menembakinya yang membuat dia marah dan langsung mengaktifkan ulti palirnya dan setelah itu pergi dari sana. Keesokan harinya, Johnny kembali menemui si Abah penjaga makam untuk mengajaknya ngadu memuncangan. Johnny memberitahu si Abah bahwa kini semua orang sudah mengetahui siapa dia sebenarnya yang tidak lain adalah seorang Ghost Rider. Si Abah kemudian mengajak Johnny ke makam Carter Slade. Dia menceritakan bahwa dulunya Carter Slade adalah seorang Ghost Rider dan diperintahkan oleh Mephisto untuk mengambil kontrak 1000 jiwa di sebuah desa yang bernama Desa San Paganza. Carter Slade yang mengetahui niat buruk dari Mephisto mengkhianatinya dan membawa kabur kontrak Paganza tersebut bersama dirinya. Si Abah memperingatkan Johnny untuk menjaga orang terdekatnya karena Blackheart akan melakukan apa saja untuk mengalahkan sang Ghost Rider termasuk menyakiti orang terdekat Johnny. Rosidah pergi ke apartemen Johnny untuk mencarinya, namun di sana ternyata hanya ada Meg, yaitu sahabat Johnny yang juga sedang mencarinya. Namun secara tiba-tiba Blackheart datang dan membunuh Meg di depan Rosidah. Johnny yang sudah diperingatkan si Abah bergegas pergi ke apartemennya dan melihat Rosidah yang sudah terbujur kaku di sana karena keracunan. Di sini Johnny berubah menjadi Ghost Rider dan melawan Blackheart. Dia menggunakan senjata pamungkasnya yaitu tatapan penembus dosa, namun Blackheart tidak terpengaruh karena dia tidak memiliki jiwa yang bisa dibakar. Blackheart mencekik Ghost Rider dan menghantamkannya ke lantai yang membuat dia kembali ke wujud Johnny. Blackheart menyuruh Johnny untuk membawakannya kontrak San Paganza jika ingin melihat sang kekasih yaitu Rosidah tetap hidup.
Johnny menyetujuinya dan pergi menemui si Abah untuk menanyakan keberadaan dari kontrak San Paganza. Ternyata kontrak tersebut disembunyikan di dalam sekop yang sering si Abah gunakan untuk menggali makam. Mereka bersiap untuk pergi ke desa San Paganza yang jaraknya 800 km dari Texas untuk menyerahkan kontrak tersebut. Si Abah kemudian memanggil kudanya dan ternyata dia adalah sang legenda penunggang Saiton yaitu Carter Slade. Mereka berdua yang dalam bentuk Ghost Rider pergi berkendara menuju ke desa San Paganza. Sesampainya di sana, si Abah memberikan senapan miliknya kepada Johnny dan pergi meninggalkannya. Si Abah mengatakan bahwa itu adalah perubahan terakhirnya sebagai Ghost Rider yang sengaja ia simpan untuk momen sangat penting seperti ini. Johnny kemudian pergi ke desa tersebut dan saat melewati sebuah rawa dia ditenggelamkan oleh Willow yang memiliki kekuatan elemen air. Johnny berubah menjadi mode setan dan berhasil membunuh Willow dengan sangat mudah. Setelah itu dia berhadapan dengan Blackheart, namun sayangnya Fajar akan segera muncul yang membuat dia kembali menjadi wujud manusia. Blackheart yang sudah mendapatkan kontrak San Paganza memulai ritualnya dan membuat jiwa-jiwa jahat yang ada di desa tersebut masuk ke dalam tubuhnya dan membuat dia menjadi makhluk yang bernama Legion. My name is Legion. Blackheart menghampiri Johnny dan mencekiknya, namun Rosida mengganggunya dengan menembak menggunakan senapan. Johnny pergi ke kegelapan dan sedikit berubah ke dalam mode setan dan menembak Blackheart dengan senapan tadi. Johnny yang kini dalam mode setan sepenuhnya menghampiri Blackheart dan menggunakan senjata pamungkasnya yaitu tatapan penembus dosa. Kali ini tatapannya tersebut berhasil karena Blackheart sudah memiliki 1000 jiwa jahat dalam tubuhnya yang bisa dibakar dan Blackheart pun dikalahkan. Tidak lama dari itu Mephisto datang dan menawarkan Johnny untuk melepaskan kontraknya supaya dia tidak lagi jadi Ghost Rider. Akan tetapi Johnny menolaknya dan mengancam akan melawan Mephisto jika dia berulah. Mephisto yang marah karena sudah 2 kali dikhianati berjanji akan membuat Johnny menyesal dan dia pun menghilang dari sana. Di akhir kita dipertontonkan dengan Johnny dan Rosida yang kembali pergi ke tempat masa lalu mereka dan melakukan adegan yang bisa kalian tebak. Dan film pun berakhir. Mungkin cukup sekian yang bisa Jeffrey sampaikan dari film Ghost Rider. Secara keseluruhan filmnya sangat baik dan bagus untuk ditonton. Namun ada satu hal yang membuat saya bingung yaitu Mephisto ini kan Raja Iblis yang tentunya memiliki kekuatan yang sangat besar. Kenapa tidak dia sendiri yang mengambil kontrak Paganzanya tapi malah menyuruh Ghost Rider yang akhirnya mengkhianatinya sampai 2 kali? Entahlah, semoga di sequel keduanya kita bisa mendapatkan jawabannya. Saya beserta jajaran pemain Ghost Rider mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.